Di sebuah gua yang gelap, suara tajam beliung yang menghantam batu menggema. Seorang pemuda berambut putih berhenti saat dia melihat tetesan biru bercahaya yang bocor dari celah di langit-langit. Matanya melebar karena gembira. Dia akhirnya menemukan targetnya. Dia dengan hati-hati meletakkan botol untuk menampung cairan yang jatuh, mengenali zat bercahaya itu sebagai tinta. Pemuda itu berterima kasih pada kucing hitam kecil di bahunya, Nero, mengakui bahwa penemuan itu hanya mungkin terjadi berkatnya. Dia melihat ke arah cahaya di pintu keluar gua, berpikir bahwa jika dia membawa tinta ini kembali, korps perintis mungkin akhirnya akan menerimanya. Dengan lega, dia berjalan keluar dari gua dan berdiri di tanah tandus kelabu, memandang ke arah metropolis besar yang bersinar di kejauhan. Di dalam kota yang terang itu, kerumunan orang bersorak menyambut kedatangan para prajurit elit yang dikenal sebagai koloris yang berjalan dengan bangga dengan warna rambut yang cerah. Dua warga mengagumi para prajurit, membahas bagaimana tim itu berhasil mengalahkan makhluk raksasa lainnya. Mereka tahu bahwa selama para pahlawan ini ada, kota yang bersinar akan tetap aman. Namun, adegan beralih ke distrik bayangan yang lebih gelap dan suram. Antrean orang menunggu di luar sebuah gedung di mana papan buletin mengumumkan ujian masuk untuk korps perintis peringkat C, yang menyatakan bahwa siapapun yang memiliki warna dipersilakan. Tiba-tiba, pemuda berambut putih itu dilempar keluar dengan kasar, jatuh ke tanah. Dua penguji menatapnya. Salah satunya berteriak bahwa tempat ini bukan untuk orang sepertinya. Pemuda itu berdiri dengan frustrasi, mengulurkan botol tinta biru. Dia menuntut untuk tahu masalahnya, bersikeras tinta itu membuktikan kualifikasinya. Penguji itu menunjuk dengan menuduh ke arah anak laki-laki itu dan menjelaskan kenyataan pahit. Dia ditolak karena dia tidak berwarna. Dia menjelaskan bahwa di dunia ini peran ditentukan saat lahir dan mengejek anak laki-laki itu karena tidak tahu tempatnya. Penguji berambut merah melepaskan gelombang energi merah, menyebut pemuda itu tak berwarna sialan. Protagonis berambut putih itu tersentak, mengerang kesakitan saat energi menyelimutinya. Berdiri di puncak tangga, penguji itu menceramahi anak laki-laki yang berlutut itu tentang perintis. Dengan ekspresi sombong, dia menyatakan bahwa hanya orang-orang terpilih seperti dirinya yang mampu menjadi salah satunya. Penguji menjelaskan bahwa tanah hitam di luar kota adalah tempat di mana yang lemah tidak dapat bertahan hidup. Lanskap menakutkan yang ditelan kegelapan dan dipenuhi dengan binatang buas berbahaya yang dikenal sebagai makhluk. Dia memuliakan para perintis yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjelajah, mengumpulkan sumber daya, dan melawan monster-monster ini demi umat manusia, mendapatkan gelar pahlawan. Kembali ke saat ini, penguji itu menatap dingin pada protagonis, menyatakan bahwa bagi orang yang tak berwarna, mencapai hal-hal seperti itu tidak mungkin. Dia menghina anak laki-laki itu, menyuruhnya untuk tahu tempatnya, dan tetap melakukan pekerjaan kasar. Dia mengeluarkan ancaman terakhir, memperingatkan anak laki-laki itu bahwa dia akan mati jika kembali dan membanting pintu hingga tertutup. Ditinggal sendirian, protagonis itu menunduk saat suara lembut datang dari dadanya. Nero, si kucing hitam, menjulurkan kepalanya dari jaket anak laki-laki itu. Protagonis itu mengelus kucing itu dengan lembut, mengatakan mereka bisa mencoba di tempat lain karena dia sudah terbiasa dengan penolakan semacam ini. Meskipun dipermalukan, dia memaksakan senyum penuh tekad dan berjanji pada Nero bahwa dia akan menjadi kaloris terhebat yang pernah ada. Dia dengan cepat memasukkan kembali kucing itu ke dalam pakaiannya, khawatir seseorang mungkin melihatnya. Protagonis itu berjalan melewati jalan-jalan, industri, bertanya-tanya kemana harus pergi selanjutnya. Saat dia berjalan dengan lesu, dia berharap menemukan tempat yang mau menerima mereka, tanpa sadar dia sedang diawasi dari atas oleh seorang pria berambut hijau. Kemudian, protagonis berdiri di alun-alun yang ramai, memeriksa buku catatannya. Dia dengan kasar mencoret lokasi lain di sebuah buku yang penuh dengan nama-nama yang dicoret, menyadari bahwa dia telah ditolak di mana-mana. Dia menghela napas, lelah, dan kalah. Dengan pasrah, dia mendekati sebuah gedung dengan papan nama bertuliskan Bengkel Mari, sambil bergumam bahwa itu tidak bisa dihindari. Dia membuka pintu dan memanggil pemiliknya. Di dalam, seorang gadis berambut putih dan berkacamata menaikkan kacamatanya dan menyambutnya kembali dengan senyum ceria. Mari memperhatikan ekspresi muram protagonis dan menebak dia gagal ujian lagi. Saat Nero melompat ke atas meja, dia menyapa kucing itu dengan hangat. Dia mencoba menghibur protagonis, bersikeras bahwa para penguji buta terhadap bakatnya. Namun, dia tetap putus asa, bertanya apa gunanya kekuatannya jika tidak ada yang mau menerima orang tak berwarna. Mari berargumen bahwa keterampilannya terbukti dari fakta bahwa dia berhasil membawa kembali sumber daya dari tanah hitam yang berbahaya. Protagonis tetap rendah hati, mengklaim kelangsungan hidupnya hanya mungkin karena Nero membantunya. Mengalihkan pembicaraan, dia meletakkan botol tinta biru di atas meja dan bertanya apakah dia bisa membelinya.
Mari senang dan setuju untuk membayarnya dengan baik. Dia menuangkan cairan biru ke dalam sistem pipa, mengeluh bahwa harga tinta meroket karena kelangkaan. Protagonis mencatat kelangkaan inilah yang membuat orang-orang menyerukan lebih banyak perintis. Pemandangan mesin menunjukkan bahwa mata pencaharian mereka bergantung pada cairan berwarna-warni ini. Protagonis menghela napas, frustrasi karena tidak ada korps yang mau mempekerjakannya. Mari bertanya apakah dia sudah memikirkan sarannya sebelumnya. Ketika dia ragu-ragu, mengatakan tempat yang dia sebutkan agak, Mari tiba-tiba menggebrakkan selembar kertas ke meja, berteriak bahwa dia harus mencoba segalanya. Brosur itu mengungkapkan pemberitahuan rekrutmen untuk Korps Perintis Fajar peringkat S, yang menyatakan ujian masuk terbuka untuk semua dan hanya berdasarkan keterampilan. Protagonis menatap kertas itu dengan kaget. Dia mengakui dia selalu ragu untuk mendaftar ke Korps peringkat S yang bergengsi, dengan asumsi dia akan gagal. Dia bertanya-tanya apakah tempat seperti itu benar-benar akan mengakui keterampilannya. Mari mendorongnya untuk mengambil kesempatan itu, menegaskan kembali bahwa jika itu benar-benar berdasarkan keterampilan, dia mungkin akhirnya mendapatkan pengakuan yang pantas dia dapatkan. Dia tersenyum, mengingatkannya bahwa dia sudah lama ingin menjadi seorang koloris. Sebuah kilas balik menunjukkan protagonis muda yang kesepian di tengah hujan sambil memeluk Nero, mengungkapkan bahwa dia telah memegang mimpi ini sejak kecil. Mari meyakinkannya bahwa dia akan selalu mendukungnya. Didukung oleh kepercayaannya, protagonis tersenyum dan memutuskan dia tidak bisa ragu-ragu lagi. Dia, dengan kuat mengambil brosur rekrutmen itu. Dengan tekad baru, dia melambaikan tangan pada Mari dan meninggalkan bengkel. Berjalan melewati gang-gang sepi di distrik Bayangan, protagonis menggenggam brosur itu, berpikir dia perlu mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk ujian. Tiba-tiba, dia berhenti saat Nero bereaksi terhadap kehadiran di belakang mereka. Sebuah suara dengan santai bertanya ada apa, dan sebuah tangan yang memegang tongkat kayu berujung bola hijau bercahaya muncul dari bayang-bayang. Pria berambut hijau yang telah memata-matainya mengarahkan tongkatnya langsung ke protagonis. Sebuah bidikan sihir mengunci punggungnya. Tanpa ragu, dia menembakkan bilah energi hijau. Protagonis berbalik dengan kaget, tapi dia terlalu lambat. Ledakan energi menghantamnya dengan keras, membuatnya berteriak kesakitan. Saat dia pingsan, pria berambut hijau dan asistennya berdiri di atasnya. Penyerang itu mengejeknya, mencatat bahwa meskipun dia menghindari tembakan mematikan langsung, dia akan segera mati. Berdarah dan tidak bisa bergerak, protagonis terbaring di trotoar, sementara penyerang dengan dingin mengatakan bahwa tidak ada yang peduli jika orang tak berwarna mati. Protagonis dengan lemah memanggil kucingnya. Melihat wajah ketakutan Nero mengintip dari pakaiannya, anak laki-laki itu menggunakan sisa kekuatannya untuk mendesak kucing itu lari. Adegan beralih ke area industri yang ditandai dengan peringatan untuk situs pembuangan limbah tinta. Protagonis mengerang saat dia sadar kembali hanya untuk melihat pria berambut hijau tersenyum padanya. Pria itu memegang kerah bajunya, menggantungnya di atas tong lumpur hitam besar. Dia mengejek protagonis, mengatakan sial baginya dilempar ke dalam saat masih hidup. Penyerang menjelaskan bahwa lubang itu berisi limbah tinta, campuran mematikan yang melarutkan apapun yang disentuhnya, memastikan tidak ada mayat yang tersisa. Ketakutan protagonis berjuang dan menuntut untuk tahu siapa pria ini dan mengapa dia diserang. Pria berambut hijau itu mengungkapkan bahwa dia dan rekannya terkejut sebelumnya saat memata-matainya. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa saat mengawasi, mereka tidak tertarik pada anak laki-laki itu, tetapi pada makhluk yang bersembunyi di jaketnya. Pria itu menjelaskan bahwa makhluk dengan kecerdasan untuk mengikuti manusia adalah penemuan yang luar biasa. Dia menyebut Nero sebagai kelangkaan sejati saat dia mengencangkan cengkramannya di leher protagonis. Di belakangnya, asistennya mengangkat sebuah kandang kecil. Di dalam, Nero duduk terperangkap dan menangis, sementara protagonis melihat dengan ngeri, menyadari temannya telah ditangkap. Putus asa, protagonis mencengkram kerah pria berambut hijau itu, berteriak padanya untuk melepaskan kucing itu. Penyerang itu tidak terkesan, mengejek kemarahan anak laki-laki itu sebagai hal yang menyedihkan. Matanya bersinar karena keserakahan, dia menjelaskan makhluk itu terlalu berharga untuk pemilik tak berwarna, dan akan dijual dengan harga sangat mahal di pasar gelap. Dia dengan mudah mengalahkan anak laki-laki itu, mencekiknya dan mengangkatnya ke udara, mencibir bahwa hewan peliharaan itu terlalu bagus untuknya. Saat dia tergantung tak berdaya, protagonis memarahi dirinya sendiri karena ceroboh di distrik Bayangan. Dia merenungkan masa lalunya yang sepi, berpikir bahwa meskipun dia selalu menahan diskriminasi, dia benar-benar menolak kehilangan Nero, satu-satunya keluarganya. Karena hal seperti ini, dengan ledakan amarah, dia memperingatkan pria itu untuk tidak macam-macam dengannya dan mengencangkan cengkeramannya di lengan penyerang. Pria berambut hijau itu berhenti, menyadari ada sesuatu yang aneh.
Ekspresinya berubah dari sombong, menjadi kaget saat energi berderak di sekitar wajahnya. Aura hijau yang berputar mengalir dari penyerang ke tangan sang protagonis, dan pria itu berteriak panik, merasakan sesuatu disedot paksa dari tubuhnya. Ketakutan oleh sensasi yang tidak diketahui ini, pria itu dengan kasar mengibaskan anak itu, melemparkannya ke belakang ke dalam tong limbah tinta beracun. Penyerang itu menganggap pertemuan itu sebagai buang-buang waktu, sementara Nero menangis putus asa dari dalam kandangnya. Para penjahat menyatakan mereka sekarang kaya dan menuju ke pasar gelap mengabaikan air mata si kucing. Jauh di bawah cairan hitam, sang protagonis menyaksikan cahaya memudar, mendengar tangisan Nero semakin menjauh. Dia mencoba berenang, tapi tubuhnya lumpuh. Saat kenangan melintas di depan matanya, dia bertanya-tanya, apakah kisahnya akan berakhir di lubang gelap ini? Namun, bayangan masa kecilnya yang sedang memeluk kucing muncul. Dia menyadari dia belum bisa menyerah karena masih ada janji yang harus dia tepati. Jauh di dalam kehampaan, suara misterius bertanya pada sang protagonis yang tidak sadar mengapa dia tidak melakukan apa-apa. Bingung, sang protagonis meminta suara itu untuk memperkenalkan diri. Teks besar muncul di hadapannya, memerintahkannya untuk menerimanya. Banjir pikiran menghujaninya, mendesaknya untuk menyelamatkan Nero dan menerima warna sejatinya. Wajah sang protagonis tertutup bayangan saat suara itu menuntutnya untuk mengambil kembali kekuatannya. Sebuah tangan terulur dari pusaran cairan hitam yang berputar. Sang protagonis berdiri, tak bergerak saat sulur kegelapan menghilang di atasnya. Dia menatap tangannya, yang kini diselimuti energi hitam, bingung karena tadi dia berada di dalam tinta. Ingatannya terfragmentasi, tapi dia menepis pikiran itu untuk fokus pada hal yang penting. Kini menjadi siluet bayangan dengan mata putih bersinar, dia bertanya-tanya sudah jadi apa dirinya. Suara rintihan pelan memecah kesunyian, menarik perhatian entitas itu. Dia mendongak untuk melihat dua sosok buram berdiri tinggi di atas, memegang sebuah kandang kecil. Di dalamnya, Nero berteriak. Melihat temannya menyadarkan sang protagonis kembali ke kenyataan, dan dia menegaskan harus menyelamatkan Nero. Dia mengulurkan tangan kegelapan ke arah para pria itu. Tiba-tiba, semburan energi hitam yang dahsyat meletus dari kedalaman. Pria berambut hijau dan asistennya mundur ketakutan, sambil berteriak. Mereka melihat ke bawah ke lubang pembuangan dan terkejut melihat kolam tinta mematikan telah lenyap, hanya menyisakan satu sosok gelap yang berdiri di dasarnya. Entitas itu, yang memancarkan aura mengerikan, mulai berjalan ke arah mereka. Pria berambut hijau itu gemetar ketakutan, matanya terbelalak tak percaya. Saat cakar bayangan raksasa turun ke arah mereka, dia tergagap bertanya-tanya apakah makhluk mengerikan ini adalah seekor monster. Buntut dari ledakan itu meninggalkan pemandangan kehancuran total di distrik bayangan. Seorang pria tua yang panik berteriak pada seorang petugas polisi. Bersikeras dia melihat sebuah tangan kecil tiba-tiba muncul entah dari mana, menyebabkan letusan besar energi gelap yang menghancurkan seluruh area. Saat debu mereda, petugas medis membawa pergi tubuh penyerang berambut hijau dan asistennya yang tidak sadarkan diri. Sekelompok pendatang baru mengamati para korban. Seorang pria berambut merah dan seorang wanita berambut biru menatap pria-pria yang terluka itu, menyadari bahwa para pionir peringkat B ini telah kehilangan warna mereka sepenuhnya. Wanita berambut biru itu bingung, tidak bisa mengerti apa yang bisa menguras warna seseorang, tapi rekannya menyarankan agar mereka fokus pada misi mereka. Pria berambut merah itu menyatakan mereka datang karena laporan tentang kemunculan makhluk besar di dalam kota. Petugas polisi di lokasi tertegun menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan seorang kaloris peringkat tinggi. Dia dengan gugup bertanya mengapa individu elit seperti itu berada di distrik bayangan, dan wanita berambut biru itu dengan sopan menjelaskan bahwa mereka ada di sana untuk menyelidiki. Pria berambut merah itu meminta untuk ditunjukkan lokasi tumbukan, dan petugas yang terintimidasi itu memimpin jalan. Kedua penyelidik itu berdiri di depan kawah besar. Pria berambut merah itu memeriksa puing-puing dan melihat noda gelap sementara rekannya mengonfirmasi adanya jejak makhluk. Dia menunjukkan bahwa sangat tidak biasa bagi makhluk itu untuk muncul tiba-tiba di dalam kota, terutama di pinggiran, menjelaskan bahwa biasanya hanya hewan kecil yang ditemukan di dalam tembok kota. Melihat ke dalam lubang yang dalam, pria berambut merah itu bertanya-tanya apakah mereka berurusan dengan varian monster baru. Dia tampak bosan tetapi serius, menyadari bahwa melacak entitas unik ini akan merepotkan karena tidak sesuai dengan pola biasa. Adegan beralih ke lanskap terpencil di mana puing-puing menumpuk tinggi. Dalam kegelapan, seekor kucing berteriak. Kaye, yang terbaring dalam bayang-bayang, mengerang kesakitan. Dia merasakan lidah yang kasar dan bangun mendapati Nero menjilati rambutnya. Diliputi rasa lega, Kaye segera menarik Nero ke dalam pelukan erat, sangat gembira karena kucing itu selamat. Namun, rasa sakit fisik menyerangnya, dan dia meringis. Kaye duduk dengan bingung dan mencoba mengingat kembali apa yang telah terjadi.
Dia teringat para bajingan yang menyerangnya dan melemparkannya ke dalam tong, teringat saat jatuh ke dalam cairan hitam beracun dan tenggelam. Matanya terbelalak kaget saat dia menyadari bahwa dirinya selamat. Dia mengangkat tangannya dengan tak percaya, bertanya-tanya apakah hal yang mustahil telah terjadi. Dia menyentuh kepalanya dan merasakan sesuatu yang berbeda. Rambutnya yang dulu putih, kini hitam legam. Kaye memegang rambut hitam barunya, menatap ke depan dengan kebingungan total, tidak dapat memahami bagaimana dia masih hidup atau mengapa penampilannya berubah drastis. Berdiri dalam kegelapan pekat, Kaye melihat sekeliling bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia memanggil temannya dengan putus asa, meminta Nero untuk membantu. Sebagai tanggapan, kucing hitam itu melompat ke udara dan berputar dengan cepat memancarkan cahaya putih menyilaukan yang menerangi area tersebut. Cahaya yang tiba-tiba itu mengungkapkan pemandangan yang menakutkan. Mereka berada di sebuah gua yang dalam dikelilingi oleh kawanan makhluk mengerikan yang gelap. Kaye menatap dengan kaget, tergagap saat dia mencoba memahami di mana mereka berada. Dia menyadari dengan ngeri bahwa mereka berada di tanah hitam, sebuah tanah terlantar yang jauh di luar kota. Dia teringat area ini, hutan hitam, sangat mematikan sehingga hanya pionir peringkat B yang diizinkan masuk. Menyadari para monster mengerumuni mereka, Kaye panik. Dia berteriak agar Nero mengikutinya dan segera melarikan diri. Kucing yang bersinar itu terbang di sampingnya, menerangi jalan saat Kaye berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Dia nyaris tidak bisa menghindari ular besar seperti bayangan, berseru bahwa situasinya sangat berbahaya. Meskipun berbahaya, Kaye berterima kasih pada Nero atas cahayanya saat mereka berlari melintasi hutan yang gelap. Mereka memanjat tebing berbatu untuk melarikan diri dari binatang buas yang mengejar mereka, dan Kaye mengikuti cahaya Nero saat mereka melompat ke jurang vertikal yang dalam untuk menjaga jarak antara mereka dan gerombolan itu. Saat berlari, ekspresi Kaye berubah dari ketakutan menjadi kebingungan saat dia menyadari sesuatu yang aneh dengan kondisi fisiknya. Dia melihat dadanya di mana energi gelap memancar dan menyadari tubuhnya terasa luar biasa. Dia menyadari dengan terkejut bahwa bahkan setelah berlari begitu lama dia tidak lelah sama sekali. Dia melompati jurang lebar dengan sangat mudah, menyadari dia bergerak lebih cepat dan lebih lincah dari sebelumnya. Dia mendarat dengan kokoh, tertegun oleh kesadaran bahwa tubuhnya dipenuhi dengan energi misterius baru. Nero merasakan bahaya lebih dulu, telinganya menajam saat dia menyadari ada ancaman yang mendekat. Makhluk bayangan ganas seperti serigala menerjang Kaye, membuatnya lengah. Kaye terlambat menyadari bahwa kuda-kuda bertahannya lemah dan dia tidak bisa menahan serangan itu. Yakin dia akan mati, dia memejamkan matanya erat-erat dan bersiap untuk gigitan itu. Gigi monster itu mencengkeram lengan Kaye dengan keras, tapi bukannya merobek kulit, suara retakan yang keras bergema. Gigi binatang itu hancur total saat benturan, membuat makhluk itu bingung. Kaye membuka matanya, tertegun mendapati dirinya masih hidup. Serigala bayangan itu, yang sekarang ompong dan ketakutan, merintih dan mundur ke semak-semak. Kaye memeriksa lengannya, dan menyadari dia baik-baik saja tanpa goresan sedikit pun. Dia menatap tangannya dengan tak percaya, berpikir pukulan seperti itu seharusnya fatal. Matanya terbelalak saat dia akhirnya mengerti bahwa daya tahan ini adalah kekuatan warna yang selama ini dia cari. Tiba-tiba, getaran hebat mengguncang tanah, menarik perhatian Kaye dan Nero. Sebuah siluet besar mulai bangkit dari kegelapan, menjulang di atas mereka. Seekor monster raksasa, bermata satu memanjat punggung bukit, bersinar dengan energi yang mengancam. Kaye menatap ke atas dengan ngeri, mengidentifikasi binatang itu sebagai Cyclops. Saat monster itu mengangkat lengan besarnya untuk menghancurkannya, Kaye bertanya-tanya mengapa predator yang biasanya hidup jauh di dalam hutan hitam berada sejauh ini. Cyclops itu menghantamkan tinjunya ke tanah dengan kekuatan ledakan, menyebabkan Nero memekik saat puing-puing beterbangan kemana-mana. Kaye selamat dari benturan itu, duduk di tengah puing-puing. Dia mengakui pukulan itu berat, tapi senyum percaya diri merekah di wajahnya saat dia menyadari bahwa dia sebenarnya punya kesempatan untuk menang. Kenangan masa lalunya menjadi anak yang kesepian, menghadapi penolakan, dan dipukuli melintas di benaknya. Dia mengakui bahwa dia akhirnya mendapatkan kekuatan yang selalu dia dambakan dan memutuskan segalanya akan berbeda sekarang. Energi berderak di sekitar lengannya saat dia mengepalkan tinjunya, memutuskan bahwa dia tidak perlu lari lagi. Kak tetap di posisinya, mengepalkan tinju saat ia memutuskan untuk berhenti berlari. Kenangan akan perjuangan masa lalunya membanjiri benaknya. Dia fokus pada sensasi aneh dan kuat yang muncul dari dalam, dan tiba-tiba tubuhnya dilahap oleh bayangan. Dia berubah menjadi makhluk dari energi gelap murni dengan mata putih yang menyala. Cyclops itu mengaum marah dan mengulurkan tangan raksasanya untuk menghancurkan sosok kecil itu. Namun, Kaye melesat dari tanah dengan kekuatan eksplosif. Terbang di udara dia bersiap untuk menyerang.
Dia melayangkan pukulan dahsyat yang benar-benar menghancurkan monster raksasa itu berkeping-keping. Kekuatan pukulan itu menciptakan gelombang kejut besar yang menerjang lanskap, membuka jalan menembus pepohonan. Kak, melayang di udara dikelilingi oleh puing-puing musuhnya. Dia tetap dalam wujud transformasinya sejenak, tapi kemudian matanya terbelalak saat menyadari sesuatu berubah. Energi gelap itu tiba-tiba menghilang, dan dia mendapati dirinya melayang tinggi di atas lanskap subur di bawah matahari yang cerah. Dia menatap takjub ke hutan yang rimbun dan air terjun di bawah, terpesona oleh warna-warni alam di sekelilingnya. Secepat datangnya, kekuatan itu lenyap dan rambutnya kembali memutih. Dia melihat ke bawah dengan bingung. Kepanikan melandanya saat ia sadar gravitasi mulai bekerja, dan ia tak berdaya di udara. Berteriak ketakutan, dia jatuh dengan cepat ke arah pepohonan dan menghantam hutan di bawah. Kaye menyeret dirinya keluar dari puing-puing akibat jatuhnya, sementara Nero melayang di atas, tampak khawatir. Kaye jatuh berlutut terengah-engah saat energi gelap yang menyelimutinya mulai menguap seperti asap. Dia menyadari dengan ngeri bahwa warnanya memudar dengan cepat. Kepanikan melanda saat Kaye memahami kelemahan dari kemampuan barunya. Dia sadar, semakin sering dia menggunakan kekuatan dahsyat ini, semakin cepat kekuatan itu terkuras dari tubuhnya, dan dia akan menjadi tak berdaya. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya menjadi gelap gulita, dan suara misterius bergema di benaknya, menanyakan apa yang ia tunggu. Suara itu memerintahkannya untuk bertindak, menunjukkan bahwa mangsa tergeletak tepat di depannya, dan mendesaknya untuk memakannya dengan cepat. Kaye menatap sisa-sisa Cyclops yang baru saja ia kalahkan. Suara itu memanipulasinya, bertanya apakah dia ingin hidup dan memerintahkannya untuk mengulurkan tangannya. Lelah dan berkeringat, Kaye berjuang untuk tetap sadar. Dia tampak putus asa saat suara itu terus menuntutnya untuk menggunakan tangannya. Matanya bersinar redup saat dia berjuang untuk bertahan hidup. Sambil gemetar, dia mematuhi perintah naluriah itu dan mengulurkan tangannya ke arah sisa-sisa monster itu. K meletakkan tangannya dengan kuat di bangkai Cyclops itu. Seketika, sebuah teknik gelap aktif, dan dia mulai menyerap energi bayangan yang tersisa di tubuh monster itu. Nero memperhatikan dengan mata terbelalak kaget saat tuannya melakukan hal yang mengerikan ini. Pilar cahaya hitam raksasa meletus dari hutan, menembus langit saat K sepenuhnya menyerap energi itu. Saat cahaya memudar, K terengah-engah, kelelahan perlahan meninggalkan tubuhnya. Dia bersandar pada batu, rambutnya hitam kembali, dan energinya pulih. Dia menatap langit, menghela napas lega, yang luar biasa, menyadari bahwa dia akan selamat. Kembali di bengkel Mari, hari tampak damai. Di dalam, Mari sedang mengerjakan sebuah cetak biru. Saat lonceng pintu menarik perhatiannya, dia mendongak dan melihat sosok misterius berjubah compang-camping berdiri di ambang pintu. Mencoba bersikap sopan, Mari menyambut orang asing itu dengan senyuman, meskipun ia sudah gemetar karena gugup. Dia bertanya, apakah mereka punya permintaan khusus, tapi sosok berkerudung itu hanya berdiri di sana memancarkan aura gelap. Orang asing itu mengambil langkah berat ke depan. Mari, yang sekarang tampak gugup, memanggilnya sambil mengatakan bahwa dia terlihat mencurigakan. Saat dia terus mendekat, dia panik dan mengambil kunci pas besar, memperingatkannya bahwa dia akan menyerang jika dia mendekat. Sosok itu tiba-tiba menerjang ke arahnya, membuat Mari berteriak ketakutan dan memejamkan matanya. Namun, penyusup itu berhenti dan menarik tudungnya, memperlihatkan senyum yang familiar. Dia menyuruhnya untuk tenang. Kaye menunjukkan wajahnya sambil menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Dia bilang ini hanya dirinya, meskipun ia mengaku hampir tidak mengenali dirinya sendiri sekarang. Mari menurunkan posisi bertahannya, matanya terbelalak karena kaget. Dia tergagap, tidak bisa memproses perubahan drastis pada penampilannya. Suaranya menggema keluar saat dia berteriak tak percaya, menuntut untuk tahu apa yang terjadi pada penampilannya. Mari gemetar, memegang pipa logam, karena takut saat menghadapi sosok berkerudung itu. Tiba-tiba, rasa takutnya berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Dia mengeluarkan palu dan kunci pas, berteriak bahwa dia tidak akan memaafkan bajingan yang telah menyakitinya. Dia mengayunkan peralatannya dengan liar, berteriak mereka pantas kepalanya dihancurkan, sementara Kai dengan panik mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Sadar itu benar-benar dia, Mari meletakkan kunci pasnya, mengakui dia terbawa emosi karena ketakutan setelah kehilangan kontak dengannya. Ekspresinya melembut menjadi senyuman lega, dan dia memberitahu Kaye bahwa dia senang Kaye selamat. Kaye meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. Dalam hati, Kaye merenungkan absurditas situasinya, berpikir bahwa selamat setelah jatuh ke tinta beracun dan mendapatkan warna adalah hal yang luar biasa. Dia mengungkapkan kekhawatirannya pada Mari, mengatakan bahwa warna barunya adalah hitam, yang diasosiasikan dengan monster, dan bertanya-tanya apakah orang akan memandangnya dengan buruk.
Namun, dia segera menepis kekhawatiran itu, memutuskan bahwa yang penting adalah dia akhirnya punya kesempatan untuk menjadi seorang koloris. Dia menyatakan akan langsung mengikuti ujian masuk Korps Perintis dan berterima kasih pada Mari atas bantuannya. Kay lalu dengan malu-malu bertanya apakah dia bisa meminjam beberapa pakaian dan berjanji akan mengembalikannya. Mari tampak jengkel, menghela napas, dan bertanya berapa kali lagi dia akan memohon. Namun, dia tersenyum hangat, menyuruhnya untuk menganggap ini sebagai investasi pada seorang kaloris masa depan. Tiba-tiba, dia meraih tangan Kaye dan menariknya, menyuruhnya untuk mengikutinya. Kaye tampak terkejut saat Mari dengan ceria mengumumkan bahwa dia punya barang yang sempurna untuknya. Adegan beralih ke kerumunan besar calon perintis yang menaiki tangga gedung besar seperti Koloseum. Di dalam, ratusan peserta berkumpul di lantai yang ditandai dengan platform persegi putih besar, bersiap untuk ujian. Di antara kerumunan, sekelompok 3 pria mengobrol dengan gugup. Seorang pria berambut biru dengan nomor 183 di dadanya mencoba menenangkan temannya yang cemas. Temannya yang berambut merah muda mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa mereka telah sampai sejauh ini, bersiap untuk mengikuti tes Korps Perintis Fajar yang bergengsi. Kelompok peringkat S ini dikenal atas prestasinya dalam menjelajahi tanah hitam berbahaya, terdiri dari para koloris terampil yang dipandang sebagai harapan kota yang bersinar. Namun, para kandidat khawatir karena banyak saingan kuat telah berkumpul. Kelompok itu melihat seorang wanita berambut pirus panjang, yang dikabarkan putri dari keluarga warna terkenal, berdiri di samping seorang pria berkupluk. Mereka juga melihat bintang-bintang baru lainnya, seperti anak laki-laki berambut merah muda dengan kacamata dan seorang pria bermasker gas. Terlepas dari para pesaing ini, kelompok itu setuju bahwa satu orang mendapatkan perhatian paling besar. Mereka melihat ke arah seorang pemuda dengan rambut hijau berantakan dan mata yang tajam. Ini adalah Gael, si pedang Gael, dan orang-orang yakin dia dijamin lulus. Rumor mengatakan dia cukup kuat untuk menangani makhluk berbahaya sendirian. Namun ia juga terkenal karena sifatnya yang kejam dan kasar, yang kabarnya membuatnya dikeluarkan dari korps sebelumnya. Pria berambut biru, nomor 183, tertawa sombong, mengklaim dia tidak takut pada orang-orang seperti Gael. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap menyelimutinya. Gael muncul tepat di belakang pria yang membual itu, menantangnya untuk mengatakannya lagi. Pria berambut biru itu membeku ketakutan saat Gael menatap mereka dengan hina, menyebut mereka bocah-bocah konyol. Gael berjalan pergi, menghela napas dengan kecewa. Dia mengeluh bahwa, meskipun ini ujian peringkat S, persaingannya sangat lemah. Saat dia memandang para peserta, dia secara mental mencoret mereka semua, berpikir tidak ada satupun yang menonjol di antara mereka. Namun, matanya menyipit saat dia melihat satu pengecualian, gadis berambut pirus itu. Dia mengenalinya sebagai Eli Kayan, putri kedua dari keluarga Sian. Gael menyeringai, mengakui bahwa setidaknya dia cukup pantas untuk diperhatikan. Sambil mengulurkan tangan ke arah kerumunan dalam imajinasinya, dia bertanya-tanya dengan penuh antisipasi bagaimana reaksi mereka semua terhadap tes yang akan datang. Pengeras suara mekanis berbunyi, meminta perhatian para kandidat. Gael dan Eli menoleh ke panggung saat sebuah suara menyatakan bahwa ujian masuk Korps Perintis Fajar secara resmi dimulai. Seorang pria dengan rambut pirang cerah dan mata kuning berdiri di podium mengumumkan bahwa tes dimulai sekarang. Kerumunan terkesiap menyadari bahwa pengujinya adalah seorang koloris terkenal dari Korps Perintis Fajar. Para kandidat berbisik penuh semangat mengenalinya sebagai pahlawan yang memberikan kontribusi besar pada perburuan makhluk baru-baru ini. Mereka sadar jika kaloris elit sepertinya muncul, korps pasti serius dengan rekrutmen ini. Para kandidat merasakan aura yang luar biasa memancar darinya, menyadari bahwa anggota korps peringkat S berada di level yang berbeda. Penguji itu menatap kerumunan di bawah dan menyambut mereka. Dia berterima kasih kepada semua yang telah mendaftar, mengakui bahwa mereka semua memiliki tujuan masing-masing, entah itu uang, kekuasaan, kehormatan, atau tugas. Namun, dia menyatakan dengan dingin bahwa semua alasan itu tidaklah penting. Matanya bersinar, sang penguji menjelaskan bahwa, pada akhirnya, hanya keahlian yang memungkinkan seseorang mencapai apapun. Dia menyatakan bahwa mereka mencari kandidat yang sangat kuat yang mampu menjelajah ke tanah hitam untuk merebut kembali wilayah manusia. Dia menyuruh mereka untuk melihat sekeliling, menyatakan bahwa orang-orang biasa-biasa saja tidak dibutuhkan dan mereka akan segera memulai. Dia menunjuk ke panggung persegi di tanah, mengumumkan bahwa tes pertama adalah sebuah turnamen. Dia menjelaskan bahwa kemampuan bertarung adalah keahlian terpenting bagi seorang perintis, karena dunia di luar kota adalah tempat yang brutal, di mana hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Dia mengepalkan tangannya dan memerintahkan para kandidat untuk membuktikan kemampuan mereka.
Dia menjelaskan bahwa mereka yang lolos babak pertama akan ditentukan oleh hasil turnamen dan menginstruksikan mereka untuk naik ke panggung saat nomor mereka dipanggil. Sang penguji memanggil nomor 126 dan nomor 286. Gail, nomor 126, melangkah maju dengan ekspresi serius. Kerumunan berbisik menyebut Gail sebagai petarung kelas berat dan merasa kasihan pada siapapun yang harus melawannya sepagi ini. Gail, bagaimanapun, tersenyum